Perjuangan rakyat. Rakyat bersatu bisa dikalahkan. Rakyat mulu lo usin yang main apa? Berjuang di jalan Allah, berjihadlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya Bu, benar. Mustafa. Mana ibunya Bu? Terus rumah administrasi. Informasi dari ibu ya. Kalau ada yang pesan itu ada belangko. Yang ini Bu dikenakan biaya ini ya? Ya. Contohnya gitu. Khusus artikel berarti. Literatur artikel kan itu? Ada yang penelusuran topik, kalau yang topik yang ini nih. Ada yang topik, ada yang artikel. Ini yang topik. Oh berarti dicarikan ya, Iya, dicarikan sama ibu gitu. Seperti ini nanti dokternya datang atau mahasiswanya datang dilihat. Oh dicari yang pesanan Yang gitu diambil ya. yang dihitung. Kalau kerentuan itu tingkat ya Bu ya, bukan SKS tuh ya. Jadi per tingkat gitu ya. Tingkat. Ada preklinik sama klinik kan. Kalau klinik kan 1, 2, 3 yang masih biologi, biokimia gitu. Kalau udah masuk rumah sakit udah klinik. Berarti ini ibu yang mencarikan sendiri? Berarti Ibu kalau yang belajar penelusuran sama ibu koleksi ini ya? Sebetulnya ketuanya nih iya. sudah ada. Kan ibu udah nggak mau jadi ketua gitu ya. Bu Utami ketuanya. Tapi kan mereka Utami itu kembali tadi ibu bilang ikut 24 jam. Nah, dia sampai pagi. Kemarin datang jam 2. Dia sampai pagi berarti hari ini libur. Gitu. Besok masuk pagi. Kalau sakit ya masuk. Gitu. Nah, harusnya memang menurut ketua tidak seharusnya tidak ikut 24 jam sebaiknya. Tapi karena mungkin masih ada tadi ya nggak apa-apa. Ya ada. Boleh kita ke dalam-dalam Bu? Boleh. Nah ini sini tempat ini rekam. Ramadan nih. Dan kalau dia ini Mbak Mardansa. Tanya, silakan tanya kalau itu apa prokes gitu bisa atau ngeprint bisa di sini gratis. Oh jangan gratis. Nggak ada layanan gratis tuh. Jadi kita tersedia sini pelayanan internet itu bagi mereka yang sudah punya ya, terutama untuk mahasiswa kita ya, itu dokter, mahasiswa, guru besar kalau sudah punya password tersendiri itu mereka udah bisa pakai walaupun dengan komputer di depan atau dengan laptop mereka. Dan sini ada di digital library itu salah satunya. Mana salah yang di depan sini, ini ada perbaikan. Dan sini komputer kita buat internet. Berapa Pak? Berapa unit internet? Internet di bawah, di atas 4, di bawah kurang lebih 5. Itu sudah cukup baru ya. Tapi hanya untuk mahasiswa ya, aktivitas ya, Iya. yang dari Dari luar itu. Jadi perpustakaan di sini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas ya Pak. Mau apa lagi Bu? Ini adalah ruang tempat penelusuran internet. Digital library. Ya, kalau itu gue juga kayak gitu. ibu aja ya. Digital library. Hah? Apa? Atau kamu kapan? Itu terserah kamu kan kamu yang punya ponsel. Ini soalnya bantu ya kan? Di sini banget gitu, nggak ada.
Di sana koleksinya banyak nggak? Ada ini dari mana? Kedokteran UIN, Bu. Oh, banyak koleksinya. Masih 2000-an, Bu. Masih sedikit. Kami baru buka dari tahun 2005. Oh. Ada perpustakaannya sama ada ini dong nanti. Ada, Bu. Sana kali Mbak ya? Mas, Ini bagus sama ini. Ini bagus ini. Iya biar kelihatan gedung ya. gaya banget sih. Mbak, Mbak. Foto aja Mbak. Dari situ. Ayo. Santi sama Isra. Mana? Jangan itu. Mas center dulu, Mas. Nah, udah ke center. Perpustakaan program studinya ya. Ya, terima kasih telah mengunjungi perpustakaan kami, Perpustakaan Depdiknas. Saya perkenalkan, saya Muhammad Rashid Ridho, panggilannya Ridho, sebagai staf di Perpustakaan Depdiknas. Dan di tengah ini adalah Kepala Perpustakaan Depdiknas, baru ya Pak ya. Namanya Pak Hanjar Basuki, dan di sebelah di ujung namanya Mbak Ari Sulistiani, juga Kepala staf perpustakaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita ada sesi untuk tanya jawab dan segala macam, saya akan memberikan kita dengarkan sambutan dari Kepala Perpustakaan. Ini Kasubit ya, salam 4, jadi Kepala Bidang Perpustakaan Bapak Hanjar Basuki, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu sekalian ke perpustakaan kami. Saya kebetulan dipercaya untuk di perpustakaan sini tuh mulai bulan Maret yang lalu. Jadi masih sangat baru, jadi mungkin masih segar. Background saya sebenarnya di sistem farmasi, ya, saya kebetulan dipercaya di perpustakaan, saya banyak bekerja di sini ya. Karena bagi saya memang ini sama aja dengan ilmu yang kelihatan yang bisa dipelajari lah istilahnya. Jadi
mungkin kita sama-sama belajar di sini. Kunjungan ini dalam rangka observasi lapangan, praktek. Rencana mau nyoba fasilitas kita atau gimana Mas Ridho? Paling nanti kita kalau di temanya mungkin di situ ada terkait dengan mata kuliah Pak, mata kuliah mereka tentang bagaimana how to use the internet lah gitu ya, gimana menggunakan internet. Ya, untuk fasilitas memang di kita ada layanan internet. Ini yang masuk internet ini fasilitas internetnya atau fasilitas perpustakaan melalui internet? Jadi fasilitas perpustakaan melalui internet. Oke, nanti mungkin kita ada tim khususnya memang untuk pengembangan aplikasi melalui internet ya. Itu ada di kita ada Mas Indro Wicaksono dan dibantu oleh Arif Nugraha ya. Arif Nugraha kita ada 2 di sana. Mungkin nanti secara teknis bisa Mas Ridho yang akan membantu teman-teman mahasiswa dan ibu mungkin nanti ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini nanti dengan teman-teman secara teknis dapat membantu ibu-ibu dalam atau pertanyaan ibu-ibu dan bapak kalian yang akan melakukan observasi lapangan di perpustakaan kami. Itu aja mungkin ya Mas Ridho. Untuk mempersingkat waktu silakan aja rekan-rekan bisa langsung bertanya kepada Mas Ridho atau Mbak Ari ya di sini seputar kegiatan layanan perpustakaan yang ada di kita, khususnya mungkin tadi yang berkaitan dengan internet. Itu saja mungkin. Saya mohon maaf karena masih ada yang harus saya kerjakan. Saya serahkan kembali ke Mas Ridho untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan karena kita nggak usah terlalu formal ya Bu ya gitu. Tadi nggak dapat kan kemarin yang baru ya, 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya. Terus bingung juga Bu sebenarnya ini materi tentang apa sih gitu, tentang jasa layanan kan yang akan diobservasi ataukah ingin praktikum. Kalau pakai internet kan teman-teman udah bisa pakai kan. Cuman kalau di perpustakaan itu pemanfaatan internet bukan hanya dipakai untuk ngecek email, bukan cuma buat chatting, cek transfer atau apa segala macam, tetapi lebih dari itu gitu kan. Nah mungkin saya akan di sini ingin mendengarkan juga nih dari teman-teman dari YRC, khususnya dari dosen mata kuliahnya mungkin sebenarnya apa sih tujuan dari adanya ini, kemudian nanti setelah observasi ini apa yang akan dihasilkan outputnya gitu. Nah jadi itu aja. Mungkin silahkan Ibu memperkenalkan diri, mungkin saya juga belum kenal. Terima kasih. Nama saya Sri Sunati Prabowo. Saya kebetulan mengambil mata kuliah jasa perpustakaan atau layanan perpustakaan dan pendidikan internet. Usaha informasi melalui internet saya. Jadi sebetulnya tujuan kami ke sini mau melihat di lapangannya itu bagaimana. Karena kalau di kelas hanya teori seperti kalau penyusunan internet memang pakai praktek. Kalau tanpa praktek saya kira tidak bisa hanya bayangan saja. Kami mau melihat selain itu juga kami mau melihat operasional di perpustakaan itu bagaimana. Itu ya Bu ya harapannya jadi seperti itu. Jadi ada 2, misalnya kalau saya kan kebetulan juga sama Mbak Ari juga ada latar belakang perpustakaan, pernah mengambil mata kuliah ini pasti tentu gitu, jasa perpustakaan secara umum. Kemudian juga dari sisi teknologi ada namanya mata kuliah penelusuran informasi kalau di UI, kalau di UNPAD juga sama itu. Nah itu lebih aktivitasnya apalagi di era teknologi. Kalau dulu masih sistem manual, bagaimana mencari sebuah informasi di perpustakaan yang sangat menjenuhkan. Dan sekarang dengan adanya era teknologi, jadinya semuanya serba interaktif gitu, bisa di ini. Nanti saya akan coba beberapa presentasi, bukan presentasi lah, lebih ke langsung praktek. Bagaimana di sini ada akses wifi, hotspot, jadi kalau teman-teman bawa laptop bisa akses ke sini. Kalau Mas Agus tuh biasanya yang ini ya. Nah
Mungkin kita santai aja, kita lebih ke tanya jawab aja. Mungkin dari mata kuliah yang pernah, Ibu panggilan Bu siapa? Nani. Ibu Nani ya. Saya kenal sama Pak Fuadi Bu. Kan dulu pernah menjadi staf beliau waktu di British Council dulu. Mungkin apa enaknya praktek langsung. Kalau praktek internet kebetulan kita ada 8 booth komputer tapi digunakan oleh pengguna full semuanya, tadi saya lihat full, jadi nggak ada ini. Mungkin kita bisa praktek di sini aja pakai satu laptop. Mau teman-teman, saya akan memberikan sebuah semacam trik lah, tips kalau lagi dapat tugas dari dosen, dari paper atau apa, gimana cara mencari informasi yang akurat lah gitu. Jadi kan informasi di internet tuh ibaratnya sebuah sampah, semuanya itu ada. Nah tinggal sebagai librarian itu gimana memilah informasi itu yang dari sisi akademik, dari sisi keilmuan, semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Jangan serampangan kita ngambil informasi langsung kita kutip menurut ini dari www apa gitu. Ternyata itu adalah sebuah blog tulisan orang curhat gitu yang tidak ada argumentasinya, kalau secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu beberapa gambaran aja gitu. Enak. Kalau perpustakaan Depdiknas itu pada kenal semuanya kan ya, semuanya. Baru kali ini Mas. Baru kali ini ya. Iya. Makanya dia tahu. Nanti Mbak Ari ngajak tur ya setelah ini Mbak Ari ya. Ngajak tur tentang layanan. Mungkin secara umum histori aja bahwa perpustakaan ini didirikan pada akhir tahun di 2004, tepatnya tanggal 27 November. Hibahan dari British Council ke Depdiknas. Itu secara gambaran umum. Kemudian setelah lepas dari British Council dikelola oleh Depdiknas, hingga sekarang kita kembangkan terus perpustakaan dari sisi layanannya, dari sisi apapun itu yang mendukung kegiatan layanan perpustakaan, dan sampai sekarang udah hampir di usia 3 tahun. Dan yang terakhir layanan kita adalah layanan koleksi untuk tunanetra. Kita tidak lagi menggunakan sistem konvensional berupa braille, tapi dengan memanfaatkan teknologi, teman-teman dari yang mempunyai cacat fisik mata bisa mengakses buku kita melalui fasilitas komputer baca yang ada di pojok tunanetra. Itu secara umum aksesnya seperti ini. Jadi buku yang biasa kita baca itu di scanning, kemudian setelah di scan nanti komputer dengan satu software itu akan mengenali teks tersebut, kemudian dikonversi menjadi suara. Jadi dibacakan. Kalau dulu kan kita ngebacain, nah sekarang komputer yang ngebacain. Jadi dengan mereka juga bisa mengakses internet gitu dengan adanya software itu. Jadi lumayan banyak. Salah satunya teman kita ada wartawan detik.com, pengguna layanan kita ada Mas Rama, mungkin pernah nongol di TV berapa kali, itu ada di Kick Andy dulu, terus ada di mana di Dorce show ya Dorce Show dan segala macamnya. Dan ada juga teman-teman mahasiswa yang sudah menyelesaikan beberapa tesisnya, skripsinya gitu, teman-teman tunanetra dari kampus-kampus yang terdekat di sini, Al-Azhar, Mustopo, Atmajaya. Ya cukup terbantu dengan adanya akses itu. Nanti untuk lebih detailnya gimana cara jadi anggota atau apa, nanti kita keliling aja ya. Iya. Kita keliling aja. Oke, saya mungkin sekarang ada 2 sisi, jasa perpustakaan dan internet yang baru tadi. Nah itu pengusahaan informasi dengan menggunakan internet. Mungkin udah pada pernah menggunakan internet kan? Pernah, alhamdulillah pernah. Sering ya? Sering, alhamdulillah. Bisa kan? Iya. Ya tinggal buka browser. Biasanya kalau kita sebagai librarian, sebagai